Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Ikrimatus Sa'diyah. Di sini saya akan menghafalkan uji kompetensi sejarah budaya Islam semester 1. Indikator pertama yaitu menjelaskan pengertian sejarah budaya Islam. Pengertian sejarah budaya Islam yaitu sebuah mata pelajaran yang mengajarkan tentang peristiwa atau catatan peristiwa masa lampau yang berupa perkembangan hasil pemikiran dan perasaan manusia yang terjadi pada masa Islam dan atau dipengaruhi oleh Islam mulai sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Indikator yang kedua yaitu menjelaskan tujuan dan urgensi mempelajari sejarah budaya Islam. Tujuan dan urgensi mempelajari sejarah budaya Islam yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul hasanah serta kebudayaan dan kejayaan serta keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu, serta dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian-kejadian yang dan perjuangannya. Urgensinya yaitu untuk membentuk watak dan kepribadian umat, karena dengan mempelajari sejarah budaya Islam, generasi muda sekarang akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan serta perjuangan umat terdahulu, agar dapat memilah dan memilih mana aspek pelajaran yang dapat dan perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu, mengambil mana pelajaran yang baik dan mengambil mana pelajaran yang tidak baik. Terus selanjutnya yaitu indikator selanjutnya yaitu menunjukkan 3 kisah dalam Al-Quran terkait sejarah manusia di dunia serta menunjukkan ibrahnya. 3 kisah dalam Al-Quran yaitu 1 kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di sini mengajarkan untuk kita jangan bersikap iri serta keteguhan hati menjaga diri dari godaan setan. Terus yaitu selanjutnya kisah tentang pembinasaan kaum Samud, mengajarkan kita untuk jangan mementingkan dunia saja, jangan melupakan akhirat, percaya peringatan Allah dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu kisah Qarun. Yang ketiga, jangan hanya menumpuk harta untuk kepentingan diri sendiri saja, tetapi berbagilah kepada sesama, karena dalam setiap rezeki yang kita miliki ada hak orang lain. Terus selanjutnya yaitu menjelaskan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai landasan dan dasar pendidikan agama Islam. Kedudukan hadis sebagai landasan dan dasar pendidikan agama Islam. Al-Quran merupakan pedoman hidup setiap muslim. Kedudukannya sebagai pedoman hidup tentunya menjadi landasan pendidikan Islam. Yang pertama, karena tujuan pendidikan Islam sendiri secara umum adalah untuk menjadikan setiap manusia, setiap muslim untuk paham tujuan hakikat penciptanya. Al-Quran merupakan rujukan utama terkait apa-apa yang penting yang diajarkan pendidikan agama Islam. Begitupun halnya hadis. Hadis memiliki kedudukan penting dalam pendidikan Islam. Tidak semua hal yang dikaji dalam Al-Quran, tidak semua hal yang dikaji secara rinci dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak yang masih umum, untuk itu hadis memiliki kedudukan yang penting untuk menjelaskan apa-apa yang belum jelas dari Al-Quran. Dan selanjutnya itu terakhir yaitu menjelaskan tujuan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Nah ini sebelumnya itu ada yang kedua dulu ya, menjelaskan landasan yuridis pendidikan agama Islam. Landasan yuridis pendidikan agama Islam. Di sini dasar struktural atau konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Terus yang terakhir yaitu menjelaskan tujuan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Yaitu tujuannya apa? Untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup
di dunia dan akhirat. Penyelesaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial pendidikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.